Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis, NIM 10324120. Di sini saya akan menjelaskan tentang wakaf. Yang pertama yaitu pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa adalah berhenti, sedangkan menurut istilah adalah menghentikan suara dan perkataan sebentar. Menurut adat untuk bernafas, bagi qori dengan niat untuk melanjutkan bacaan selanjutnya dan bukan berniat untuk meninggalkan bacaan. Yang pertama yaitu wakaf tam, berhenti pada perkataan yang menunjukkan makna yang sempurna dalam susunan kalimatnya dan tidak ada kaitan dengan kalimat yang sesudahnya, baik dari segi lafadz maupun maknanya. Wakaf ini tempatnya bermacam-macam, yaitu yang pertama pada akhir semua surat, yang kedua di akhir ayat Qasas Al-Baqarah ayat 5, wa ulaika humul muflihun. Yang ketiga ada di tengah ayat, laqad adallani anidzikri ba'da idja'ani, dan dilanjutkan dengan firman Allah surat Al-Furqan ayat 19, wa kana syaitanu lil insani khudula. Yang selanjutnya yaitu yang keempat di akhir ayat ditambah sedikit awal ayat. Contoh yaitu alaihim musbihin wabil laili wa innakum latamurrun. Surat As-Saffat ayat 138. Yang terakhir yaitu yang 5, terdapat pada arti ayat yang sempurna, yaitu Maliki Yaumiddin. Selanjutnya yaitu wakaf kafi. Wakaf kafi berhenti pada perkataan yang sempurna susunan, lafadz atau kalimatnya atau i'rabnya, akan tetapi masih ada kaitan arti atau makna dengan kalimat sesudahnya. Jika berhenti di sini, maka seseorang qori tidak perlu lagi mengulang dengan kalimat sesudahnya. Contoh yang pertama yaitu di akhir ayat surat Al-Baqarah, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang kedua yaitu di pertengahan ayat fi qulubihimul ijla bi kufrihim qul bi sama. Selanjutnya yang ketiga yaitu jika ada banyak wakaf kafi dalam satu ayat, maka yang lebih utama berhenti pada wakaf kafi yang terakhir. Yang keempat contoh yaitu fi qulubihim marad, dilanjutkan fazadahumullahu marado. Lebih kafi bima kanu yakdibun, lebih kafi dari keduanya. Selanjutnya yaitu wakaf hasan. Wakaf hasan yaitu berhenti pada akhir kalimat yang telah sempurna susunan kalimatnya, akan tetapi masih ada hubungannya baik dari segi lafadz ataupun maknanya dengan kalimat sesudahnya. Hukum berhenti pada wakaf hasan adalah boleh dan baik tanpa mengulangi dengan kalimat sesudahnya. Contoh alhamdulillah, berhenti dan meneruskan pada Rabbil alamin, tidak apa-apa. Tapi jika nafas masih panjang, lebih baik untuk meneruskannya. Boleh mengulang atau ibda pada kalimat sesudahnya jika berhentinya bukan pada rasul ayat. Contoh alhamdulillah, sebaiknya bagi seorang qori yang nafasnya masih kuat untuk meneruskannya, maka lebih baik tidak berhenti pada wakaf ini. Selanjutnya yaitu wakaf qabih, berhenti sebelum sempurna susunan kalimatnya, baik lafadz atau bahkan maknanya, seperti berhenti pada kalimat maliki pada ayat malikin nas, karena keduanya adalah susunan idhafiyah. Wakaf pada illa, contoh innal insana lafi khusrin illa. Hukum wakaf ini adalah tidak boleh terlebih jika ia dengan sengaja berhenti padahal dia mengetahui akan ketidakbolehannya. Dari tinjauan ini juga ada wakaf yang disebut lebih jelek. Selanjutnya yaitu tanda wakaf. Yang pertama yaitu wakaf lazim, yaitu mim. Tanda wakaf lazim ini artinya harus berhenti, wajib.
Wakaf lazim juga disebut wakaf tam, sempurna, karena tanda wakaf ini menandakan sempurnanya kalimat. Jadi kalimat sebelumnya tidak ada hubungannya dengan kalimat setelahnya. Contoh yaitu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum yu'minin. Yang kedua yaitu al waqfu aula, qaf lam, yang artinya wakaf lebih baik. Jadi ketika ada tanda wakaf maka diutamakan berhenti. Contohnya yaitu yang ini. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Itu yang ketiga yaitu waqaf mu'annaqah, 2.3. Tanda waqaf mu'annaqah atau disebut juga muraqabah ditandai dengan 2.3. Apabila kita menemukan tanda waqaf ini, maka berhentilah di salah 1.3, namun tidak boleh berhenti di keduanya. Jadi berhentinya di salah satu dari titik 3 tersebut. Contoh yaitu wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu. Itu jika tidak disambung. Jika berhenti di titik 3 pertama. Kalau berhenti di titik 3 kedua yaitu wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa asinu. Tuh, jadi harus berhenti di salah 1.3. Yang keempat yaitu wakaf jaiz, yaitu jim. Kalau tanda yang satu ini artinya boleh berhenti, boleh juga disambung. Contoh fatalaqqa adamu mir rabbi. Fatalaqqa adamu mir rabbi kalimati fatabu alaihi. Innahu wattawwabur rahim. Itu jika diberhentikan atau diwakafkan. Wakaf jim ini boleh berhenti, boleh tidak. Jadi kalau disambung fatalaqqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Selanjutnya yaitu kelima al-waslu aula, yaitu tandanya shad lam. Artinya wasol atau bersambung lebih baik. Apabila kita mendapatkan tanda wakaf seperti ini di tengah ayat, maka diutamakan untuk melanjutkan bacaannya. Namun berhenti juga boleh. Jadi ketika ada tanda wakaf, tanda wasol, tanda wakaf lah, yang lafadznya shad lam, itu disarankan, dianjurkan dilanjut. Ya, tapi boleh juga berhenti. Contohnya wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqah. Itu jika diwakafkan, tapi dianjurkannya harus dilanjutkan. Ya, berhenti juga boleh, tapi disarankan dilanjutkan. Berarti harus dilanjutkan. Contohnya wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu kullama ruziqu minha min samaratir rizqah. Yang keenam yaitu artinya yang keenam yaitu lawasol, yang tandanya itu lam, artinya tidak ada wakaf. Ini berarti tidak boleh berhenti. Apabila Anda menemukan tanda wakaf ini di tengah-tengah ayat, tetapi apabila kita menemukan tanda wakaf ini di akhir ayat, maka boleh berhenti. Jadi intinya, kalau teman-teman menemukan tanda lam ini di tengah ayat, itu harus dilanjutkan. Ketika baru kalau di akhir ayat atau wakaf itu harus ya berhenti. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.